Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan SQL Set Operator Enhancements. Next. Nah, saya akan presentasi, enggak cuma saya sendiri, di sini bersama teman saya, Karisa Putri dengan 82520110, dan Seda Putri Dewi Zabita 82522135, dan saya sendiri Novi Syafiti 82522156. Di sini kita akan membahas tentang minus all, intersect all, except, dan except all. Minus all. Kegunaan minus all adalah untuk mengambil semua baris yang ada dalam hasil pertama tetapi tidak ada dalam hasil kedua, termasuk duplikat. Perbedaan dari minus dan minus all itu adalah operator minus pada Oracle digunakan untuk menggabungkan dua set data dan menghasilkan semua baris yang ada dalam set pertama tetapi tidak ada dalam set kedua. Duplikat yang ada dalam set pertama tetapi tidak ada dalam set kedua akan dihapus dari hasilnya. Artinya hasil operasi minus akan menghasilkan set data yang unik. Selanjutnya minus all, operator minus all memiliki fungsi yang serupa dengan minus tetapi mempertahankan semua duplikat yang mungkin ada dalam set pertama. Artinya, jika ada baris yang muncul beberapa kali dalam set pertama dan tidak ada dalam set kedua, maka semua kemunculan tersebut akan tetap ada dalam hasil operasi minus all. Karena untuk mempersingkat waktu, di sini kami sudah mengetik query dan di sini sudah ada hasilnya. Kami memiliki tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 yang dimana nanti bisa dilihat samping kanan ini sambil kami jelaskan penggunaan tiap operator. Selanjutnya yang di sini ada intersect all. Intersect all digunakan dalam SQL untuk menggabungkan dua atau lebih pernyataan select dan mengembalikan hasil yang merupakan irisan intersection dari semua set data yang dihasilkan dari pernyataan-pernyataan tersebut. Next, di sini ada query-nya. Dan di sini juga nanti ada pembeda query-nya antara yang intersect all dan intersect. Next. Oke, di sini saya akan membahas mengenai except. Operator set except ini mengembalikan semua baris yang unik yang dipilih oleh query pertama tetapi tidak dipilih oleh query kedua. Atau dapat dikatakan, operasi except digunakan untuk menghasilkan baris yang ada di hasil query pertama tapi tidak ada di hasil query kedua. Dengan kata lain, except itu menghasilkan perbedaan antara dua query. Poin utama dari operator except ini yaitu menghilangkan duplikat dan menghasilkan hasil yang unik. Oke, di sini merupakan contoh dari example sintaksnya. Jadi di sini ada select kolom-kolom 1, kolom 2 atau atribut-atribut yang ingin ditampilkan nantinya dari table 1, kemudian di accept, kemudian select lagi dari atribut yang sama dengan atribut yang sebelumnya, kemudian dari tabel yang berbeda dari tabel sebelumnya. Ini merupakan contoh query yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya di accept sendiri yaitu ada except all juga except distinct. Except distinct sendiri fungsinya sama seperti except, yaitu dia mengembalikan semua baris yang ada di hasil query pertama tetapi dia tidak ada di hasil query kedua. Dia juga setara dengan except, dia itu menghilangkan duplikat dan menghasilkan hasil yang unik. Sedangkan di sini ada contoh query-nya dulu untuk except distinct yang nantinya akan kami jelaskan saat demo. Kemudian di sini ada except all. Except all sendiri ini berbeda dengan except juga except distinct, di mana dia merupakan varian dari except yang mempertahankan duplikasi. Kalau except kan menghilangkan duplikasi, artinya jika ada duplikasi dalam hasil query pertama, tetapi tidak ada di hasil query kedua, maka duplikasi tersebut akan tetap ada hingga hasil akhir nanti. Selanjutnya, ini untuk query contohnya akan kami jelaskan saat demonya nanti. Ini untuk perbedaan antara except versus except all, yaitu cara mereka menangani duplikasi. Jadi untuk except sendiri yang seperti tadi sudah dibahas, except itu menghasilkan hasil yang unik tanpa duplikat,
Sedangkan except all ini mempertahankan duplikasi yang telah ada. Kemudian untuk except versus except distinct, di sini kedua operator ini fungsionalnya sama, yaitu menghilangkan duplikat dalam hasil. Tapi ada perbedaan sintaksis dalam penulisannya. Ini merupakan daftar pustaka kami. Selanjutnya kami akan demo programnya. Udah kelihatan belum? Nah, oke. Di sini kami sebelumnya sudah melakukan setup terlebih dahulu. Kami sudah memasukkan data-data yang diperlukan di table T1, T2, juga T3, sehingga setelah kami select all from itu, sudah ada value-value di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk minus. Oke, di sini untuk minus all, kami memilih baris dari T1, lalu dikurangi dari T2. Jadi kita melihat dua salinan tipe rekaman 10, dan minus all hanya menghapus satu salinan rekaman tipe 20 dan 30 dari kumpulan hasil. Selanjutnya, di sini juga kita sudah memilih semua baris dari T1, dikurangi baris dari T3. Sekarang kita hanya melihat duplikat dari tipe rekaman 10 karena salinan tipe rekaman 20 dan 30 dihapus. Selanjutnya, dalam query berikut, kami memilih semua baris dari T1 dikurangi baris dari T2. Karena kumpulan awal sekarang telah menghapus baris duplikat, kita hanya melihat satu salinan dari tipe rekaman 10 dan tipe rekaman 20 dan 30 telah dihapus seluruhnya. Selanjutnya di sini yang intersect all, kita memilih kolom record time dan description dari tabel T1 di intersect all dengan kolom record type dan kolom description dari tabel T2. Kemudian akan muncul di sini intersectionnya, jadi irisannya. Jadi yang sama itu ada di 20 sama 20 sama description-nya 20, kemudian di sini ada 30 dan description-nya 30. Kemudian kita select lagi dari kolom record type dan kolom description dari tabel T1 intersect all kolom record type dan kolom description dari tabel T3. Nah, di sini akan muncul record type dan description-nya double karena di sini kita menggunakan intersect all. Jadi di intersect all ini akan memunculkan data walaupun dia duplikat gitu. Kemudian bedanya dengan intersect aja di sini dicontohkan select dari kolom record type dan kolom description dari tabel T1 intersect select record type dan description dari tabel T3, maka dia akan muncul 20, 20, dan 30, 30. Jadi kalau intersect doang itu dia nggak bakalan duplikat. Jadi dia ngambil cuman satu baris aja. Kemudian di sini saya contohkan lagi, misalkan ditambahkan data di tabel T2 dengan value 3, 30, dan 30. Maka di sini saya contohkan lagi, select dari kolom record type dan description dari tabel T1 di intersect all dengan kolom record type dan kolom description dari T2, maka dia akan muncul 20, 20, 30, 30, 30, 30. Karena tadi ada pembaruan ditambahkan satu baris di T2. Kemudian kalau misalkan intersect doang di sini hasilnya tuh bakalan jadi satu, hilang yang 30 itu. Jadinya nggak ada duplikasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya itu untuk except di sini ada select, record type, sama description yang maksudnya ingin seleksi pertama ini mengembalikan record type sama description dari T1. Kemudian di except, select record type description lagi dari T2, kemudian order by 1. Except di sini kan untuk menghilangkan duplikasi. Jadinya di T1 ini ada 10, 10, 20, 20, 30, 30, sedangkan di T2 ini itu 20, 30. Jadinya sebenarnya intinya kita itu ingin mengambil 3 baris yang berbeda dari T1,
Kenapa 3 baris sedangkan di sini ada 6 baris? Karena except ini menghilangkan duplikasi. Jadinya diambilnya 10, 20, sama 30. Kemudian dari 3 baris itu ingin dikurangi dari table T2, yang mana T2 itu kan 20 sama 30, makanya hasilnya ini yaitu 10. Kemudian selanjutnya yaitu ada select record type description from T1 except distinct, select record type description from T2 order by 1. Seperti penjelasan sebelumnya juga, except distinct ini sama seperti penggunaannya sama seperti except, jadinya di sini hasilnya juga sama yaitu 10. Selanjutnya ada except all. Jadi di sini kita masukin dulu select record type description untuk mengembalikan hasilnya yaitu dari from T1, kemudian except all, select record type description from T2 order by 1. Untuk except all ini jadinya kita pakai except untuk memilih semua baris dari T1 yang nggak ada di T2. Karena set awalnya itu nggak punya duplikat, ini kan T1-nya. Terus kita cuma punya satu salinan dari tipe data 10 ini doang. Nah, kalau misalnya except all itu, duplikasi yang ada di T1 akan tetap dimunculin hingga hasilnya nanti. Makanya di sini 10 ini bakal tetap ada 2, sedangkan 20 sama 30-nya karena sudah dikurangin dari table T2, makanya tinggal 1. Kemudian di sini juga ada contoh lain yaitu menggunakan table T3, T1 sama T3. Jadinya di sini kenapa hasilnya cuma 10 aja? Karena di sini 20, 20, 30, 30, 20, 20, 30, 30 juga ada di T3. Sehingga dari table yang ada di T1 dikurangin table yang ada di T3 tapi tidak menghilangkan duplikasi yang ada. Sehingga hasilnya itu 10 ada 2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.